Oke, ini kita ketemu lagi ya di akuntansi desain grafis pertemuan ketiga. Hari ini kita online dulu karena katanya banyak teman-teman yang sudah pulang kampung ya. Ini juga yang hadir di Zoom juga nggak terlalu banyak, bisa dihitung dengan jari. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja langsung. Kita bakal bahas mengenai komponen desain grafis. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu dasar-dasar desain grafis. Oh ya, kita ada di pertemuan sebelumnya kita ada punya tugas pendahuluan, yaitu mengenai penjelasan komponen desain grafis. Jadi dari rekan-rekan, apakah ada yang bisa jawab? Izin Kak, Ya, ya silakan. Siapa itu? eh, dari saya cuma tahu ada kayak 9 macam dari unsur desain grafis itu, diantaranya ada titik, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, bagus ya jawaban dari Delisa ya. Itu sedikit banyaknya mencakup dari semua komponen desain grafis yang akan kita bahas hari ini. Eh, Mungkin kita bisa lanjut aja. Oh ya, mengenai weekly project-nya. Ini untuk tugas yang minggu lalu, rekan-rekan apakah sudah dikumpul di classroom? Udah belum ya? Delisa belum Kak, soalnya masih rapat. Oh iya, belum ya. Oke, teman-teman juga pada belum, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin. Padahal itu kalau misalnya tugasnya ada, kita bisa bahas, cuman nggak apa-apa. Mungkin minggu depan kita bakal bahas weekly project satunya. Untuk tugasnya silakan dikumpul aja di classroom, nggak apa-apa. Walau telat nggak apa-apa. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Ini merupakan komponen desain grafis yang paling pertama, yang paling dasar, yaitu titik. Kata lainnya adalah dot atau vertex. Titik adalah komponen dasar desain grafis. Ya, contohnya itu ya seperti yang digambar ini, dia cuma titik-titik gitu. Kemudian lanjut, titik-titik yang berurut, titik-titik yang runut, yang berkesinambungan itu membentuk garis. Ya, bahasa Inggrisnya line. Ini merupakan komponen desain grafis lanjutan dari titik tadi. Jadi titik-titik awal tadi, apabila kita susun dalam bentuk yang rapat, dalam bentuk yang berdempetan, dia membentuk sebuah garis. Garis inilah yang paling sering kita gunakan di desain grafis. Contoh, untuk membuat kotak, untuk membuat eh, untuk membuat objek, untuk membuat simbol, garis ini yang paling sering dipakai. Kemudian kita punya kurva, ya, bentuk raut atau kurva. Kurva itu merupakan garis yang melengkung. Sederhananya seperti itu. Jadi dia punya titik awal garis, kemudian punya titik akhir garis, kemudian apabila disatukan dia membentuk suatu kurva, ya. Jadi kurva itu sederhananya merupakan garis yang melengkung. Kemudian dalam desain grafis itu ada dua bentuk dasar. Yang pertama bentuk geometris, yaitu adalah bentuk-bentuk yang teratur, segitiga, segi empat, segi lima, lingkaran, trapesium, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk organis, yaitu bentuk yang lebih fleksibel. Dia bentuknya tidak serta-merta seperti itu saja. Contoh ya seperti yang kita lihat di gambar ini, bentuk organis itu bentuknya abstrak dan dia tidak mempunyai ketentuan. Misalnya, contoh di segitiga, kita punya ketentuan jumlah sisinya sebanyak 3. Segi 4, jumlah sisi sebanyak 4. Tapi kalau di bentuk organis,
dia bentuknya jauh lebih fleksibel. Kalau mau lihat contohnya ini contoh dari bentuk geometris yang pertama. Yang paling atas ini merupakan bentuk geometris. Ya. Kemudian untuk bentuk organis yang di bawah, dia jauh lebih fleksibel. Dan biasanya kalau kita ingin membuat desain dengan menggunakan bentuk organis, kita menggunakan pena. Kita menggunakan, kalau di desain grafis itu namanya pen tool. Kita menggunakan alat semacam pena yang supaya gambarnya itu jadi jauh lebih fleksibel. Tapi kalau untuk gambar bentuk geometris, kita cukup memasukkan objek-objek yang ada di Photoshop misalnya. Rectangular tool atau circular tool untuk membentuk semacam objek segitiga, segi empat, atau lingkaran. Kemudian, pengembangan dari unsur yang tadi kita sebutkan tadi, yaitu titik, garis, kurva, kalau kita gabung dan kita menambahkan unsur lanjutan, kita akan mendapatkan unsur yang baru, yaitu unsur ruang, unsur gradasi, unsur warna, dan tekstur. Ya, jadi ada 4 ini unsur pengembangannya. Unsur ruang itu merupakan komponen desain grafis yang merupakan kelanjutan dari titik, garis yang tadi yang kita bilang tadi. Jadi kalau misalnya garis-garis itu kita satukan, dia membentuk ruang. Contohnya ini seperti yang digambar, ini merupakan bangun ruang balok. Terdiri dari garis-garis. Jadi garis-garis yang saling menyatu tadi membentuk suatu ruang. Walaupun gambar ini 2 dimensi, atau gambar ini tidak memiliki kedalaman, tapi kita bisa membayangkan bahwa balok yang ada di gambar ini seperti seolah-olah mempunyai ruang di dalamnya. Ini bakal sering kita pakai juga untuk desain grafis. Desain grafis 3 dimensi, dia menggunakan unsur ruang. Kemudian, gradasi atau terang bayang. Ini komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk arsir atau lingkup arsir. Ya, ini sering dipakai juga untuk desain grafis percetakan, spanduk, spanduk event atau kegiatan. Dia menggunakan gelap terang seperti ini. Gradasi, seperti kita lihat di gambar, di sini terdapat gradasi dari cerah ke gelap, ya. Dari warnanya itu coklat cerah sampai ke coklat gelap. Ini lebih tepatnya di sini ya. Ini bagian coklat gelap, kemudian di sini bagian coklat cerah. Dan dia mengalami gradasi atau perubahan warna secara perlahan-lahan. Kemudian dari coklat gelap ini, kalau kita ke atas, kita menuju ke kuning cerah. Di sini juga terdapat gradasi. Kemudian contoh gradasinya lagi juga dari sini, dari coklat gelap menuju putih. Dan warnanya secara gradasi berubah secara perlahan. Ini bisa kita buat nanti di Photoshop dan juga di Illustrator. Dan ini merupakan salah satu teknik yang sering dipakai oleh saya juga untuk membuat desain grafis. Kita lanjut. Nah, kemudian warna. Seperti yang kita tahu, warna itu merupakan persepsi yang didapatkan oleh mata kita. Jadi makanya, teman-teman sekalian, ada orang yang buta warna. Ya, ada orang yang buta warna, kemudian ada orang yang buta warnanya total maupun parsial. Itu merupakan gangguan dari retina matanya itu sehingga dia tidak bisa menangkap warna-warna tertentu. Makanya alhamdulillah, syukur kita sebagai manusia mempunyai kemampuan retina mata sepenuhnya sehingga kita bisa melihat semua warna. Kira-kira ada 10 juta warna yang bisa dilihat oleh mata manusia kalau normal ya. Kita pun bisa melihat gradasi dari perubahan warna itu secara detail. Kalau kita mundur lagi ke sebelumnya, kalau bagi beberapa buta warna parsial, dia tidak bisa melihat gradasi warna.
Atau dia nggak bisa melihat warna kuning, dia cuma bisa melihat warna putih dan hitam. Atau mungkin dia nggak bisa melihat warna hijau. Atau mungkin dia tidak bisa membedakan yang mana warna hijau dan yang mana warna biru. Ya, ini juga sering jadi perdebatan. Hijau toska itu dia lebih menuju ke hijau atau lebih menuju ke biru. Nah, ini tergantung mata kita yang melihat ya. Begitupun di desain grafis, kita mempunyai unsur warna. Secara garis besar, warna itu kita bagi jadi dua dulu. Kita bagi jadi dua dulu. Yang pertama, sistem warna RGB ya, RGB. Ini yang sebelah kiri, ini namanya sistem warna RGB. Kemudian yang sebelah kanan kita sebut sebagai sistem warna CMYK. Kemudian apa kedua ini apa? Nah, yang sebelah kiri, RGB itu merupakan sistem warna untuk layar monitor. Teman-teman misalnya hadir Zoom menggunakan layar laptop. Teman-teman melihat dengan sistem warna RGB. Sedangkan CMYK yang sebelah kanan, ini merupakan sistem warna untuk percetakan, untuk ngeprint. Ibarat kata itu untuk printer. Kemudian apa perbedaannya? Kalau yang sebelah kiri, yang RGB, teman-teman lihat, dia punya 3 warna dasar. Yang pertama, green. Yang kedua, red. Kemudian yang ketiga, blue. Makanya namanya RGB. Red, green, blue. 3 warna kalau disatukan sekaligus menghasilkan warna putih. Gitu. Makanya teman-teman kalau punya TV tabung yang lama, kalau teman-teman dekatkan mata teman-teman ke layar itu, teman-teman bakal melihat bintik-bintik pixel. Dan kalau teman-teman teliti, bintik-bintik pixel itu terdiri dari 3 warna yang berubah-ubah. Kadang dia lebih dominan warna hijau, kadang dia lebih dominan warna merah, supaya dia bisa berubah sesuai dengan gambar yang mau ditampilin. Itu kalau sistem warna RGB. Kemudian kalau CMYK, teman-teman lihat kalau CMYK dia terdiri dari yellow, kuning, kemudian magenta, magenta itu ungu cerah, kemudian cyan itu biru cerah, kemudian K-nya itu black, campuran dari tiga-tiganya. Kalau misalnya RGB tadi kalau dicampur jadi putih, kalau CMYK kalau dicampur dia jadi hitam pekat. Kalau teman-teman nggak percaya, coba lihat di printer. Di printer teman-teman pasti ada 3 warna ini. Ya, ada yellow, ada magenta, sama ada cyan. Dan kalau teman-teman campurkan 3 warna itu, dia ketemunya warna hitam. Ini sering dipakai buat printer untuk ngeprint warna. Misalnya dia ingin mengeprint gambar yang berwarna sedikit warna merah, dia mencampur-campurkan tinta ini. Kenapa nggak ada warna putihnya, Kak? Ya kalau dia ingin mendapatkan warna putih, ya tinggal nggak usah dikasih aja tintanya jadi putih. Kan warna kertasnya putih. Gitu. Kalau ingin mendapatkan warna hitam, bisa menggunakan tinta hitam langsung atau bisa dicampur dari 3 tinta ini. Teman-teman, nanti kita bakal bahas ini untuk kita mendesain. Karena kita nanti ketika mendesain juga menentukan sistem warna yang dipakai maunya apa. Kalau misalnya kita ingin membuat poster yang akan dicetak, berarti sistem warna yang kita gunakan adalah CMYK. Tapi kalau yang kita gunakan adalah ingin membuat poster untuk diletakkan di Instagram, kita menggunakan RGB. RGB sama CMYK, hasil warnanya tentu berbeda. Hasil warna CMYK itu dia lebih redup, sedangkan RGB dia lebih cerah. Tapi kalau teman-teman ngeprint gambar dengan sistem warna RGB, hasil warnanya bakal mengikuti CMYK. Makanya kadang warnanya tuh nipu. Di layar dia cerah, tapi ketika di print warnanya gelap. Ini ilmu. Jadi teman-teman bisa dipakai nanti buat ngeprint atau mau buat ngedesain. Karena pengalaman saya biasanya mendapati orang itu dia kalau mendesain warnanya suka nipu. Kuning yang di layar berbeda dengan kuning yang di HP, berbeda dengan kuning yang di laptop.
Berbeda juga dengan warna kuning yang di print. Itu salah satunya ya karena sistem warna yang berbeda. Lebih lanjutnya lagi, itu juga karena color color profile yang berbeda. Nah, nanti teman-teman silakan cari tahu di internet. Apa itu color profile ya? Color profile. Itu penting juga, teman-teman. Karena tiap laptop punya jenis warna yang berbeda. Makanya kita harus menyamakannya dengan menyamakan color profile. Oke. Contohnya nih, teman-teman juga tahu kalau warna itu bisa menggambarkan emosi. Jadi teman-teman lihat warna-warna ini dia cenderung seperti apa. Misal kalau kita lihat warna merah itu cenderung marah. Kalau biru dia cenderung sendu atau sedih. Kalau hijau dia cenderung happy. Ini merupakan contoh persepsi. Teman-teman juga mungkin bisa menggambarkan warna merah itu seperti warna yang bukan marah, mungkin warna yang meriah. Itu tergantung persepsi kita. Tapi biasanya warna dalam desain itu sangat bergantung untuk memengaruhi mood kita. Contohnya, kita contoh aja, kita cerita aja ini contohnya McDonald's. Dia punya logo M dan dia punya bangunan restoran itu dominasi warna merah. Kira-kira bagaimana kalau misalnya bangunan itu bukan warna merah tapi warna hijau? Tentu kita nggak selera ya, karena warna hijau itu bukan identik dengan makanan. Karena menurut psikologi, warna merah itu di dalam restoran itu bisa meningkatkan nafsu makan. Ya, makanya merah itu sering dipakai. Contoh KFC warna merah, McDonald's warna merah, Pizza Hut juga logonya warna merah. Berkebalikan kalau misalnya kita ingin mendatangi toko, misalnya toko Asus, toko laptop misalnya, toko Lenovo, toko-toko laptop rata-rata warnanya biru. Karena biru melambangkan korporat, melambangkan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu di bidang lingkungan, biasanya warna hijau. Kalau misalnya contohnya logonya apalagi tuh yang apa eh, Realme warna kuning ya. Nah, tergantung daripada persepsi orang menilai warna itu seperti apa. Makanya nanti teman-teman kalau buat desain juga memahamin warna desain itu cocok nggak sama desain yang mau disampaikan. Misal posternya itu adalah poster donor darah. Sudah jelas berarti dominasi warna merah karena warna darah. Akan jadi lucu kalau misalnya poster donor darah tapi warna darahnya biru. Itu darah kerajaan atau bukan? Kan jadi pertanyaan kita berikutnya. Nah, teman-teman jangan lupa dipahamin kalau setiap warna itu mewakili emosi yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya bilang, pedoman warna, color guide atau color profile. Jadi setiap warna itu ditentukan oleh suatu sistem dan dia mempunyai nama yang berbeda-beda. Contoh yang sering memberi nama itu namanya itu sistem warna Pantone. Ya, silakan cari di internet. Ini situsnya pantone.com. Kalian akan melihat berjuta-juta warna. Warna itu walaupun warna birunya berbeda, tapi namanya berbeda. Yang satu biru laut, yang satu biru langit, yang satu biru apalagi, beda-beda. Setiap warna itu diberi kode warna oleh Pantone ini. Dan kita bisa pakai kode warna yang sama di setiap laptop untuk menghasilkan warna yang sama. Makanya teman-teman nanti bakal populer dengan nama yang disebut dengan kode hex, hexa number. Setiap warna itu punya kode hex masing-masing. Nah, teman-teman kalau mau mendesain, kalau ingin membuat desain yang konsisten, desain yang dari awal sampai akhir warnanya birunya seperti itu, warna merahnya seperti itu, teman-teman harus simpan kode warnanya. Jadi suatu saat kalau teman-teman ingin membuat desain baru, teman-teman tinggal menggunakan kode warna yang tadi. Tinggal dipakai lagi. Misal kode warna merah itu seperti ini. Misal ya, kita coba ya. Kode warna merah. Misal kita punya kode warna merahnya
FF0000 ini kan misalnya. Nanti kalau teman-teman ingin menggunakan warna merah yang sama persis, teman-teman tinggal copy kode ini. Dan setiap warna tentu punya kode yang berbeda. Ya. Jadi ternyata memang desain grafis itu nggak semudah yang kita kira. Makanya saya bilang teman-teman, kalau untuk ingin serius di desain grafis, teman-teman harus paham benar dasar-dasarnya. Karena kedepannya kalau mau buat desain grafis yang bagus, kita harus pinter dulu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba jadi desain grafis yang nggak mungkin. Ini warna merah marun, hashtag 800.000. Nah ini setiap kode berbeda-beda nih. Jadi silakan dicari ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur itu merupakan komponen desain grafis yang bisa menampilkan eh, sifat dari permukaan. Contoh teman-teman mau buat desain grafis itu yang ada tekstur kayunya. Berarti kan di gambar itu ada semacam ulir-ulir kayu. Kemudian warnanya seperti warna kulit kayu. Jadi teman-teman kalau dibawa kemanapun, orang-orang tahu, wah itu dia menggambarkan kayu, teksturnya kayu. Lain halnya kalau mau misalnya teksturnya marmer, teksturnya lantai, porselen, atau mungkin teksturnya konkrit. Konkrit itu ini apa batu bata abu-abu yang sering dipakai di kafe-kafe. Teman-teman juga harus tahu kalau desain grafis itu bisa menggambarkan suatu tekstur, ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau buat teksturnya seperti apa, silakan digambar nanti seperti apa, supaya maksud dari teman-teman bisa sampai ke orang lain. Itu tujuan dari desain grafis kan. Tujuannya adalah supaya maksud kita sampai ke audiens. Nah, kemudian kita udah sampai di post test nih. Udah sampai di penghujung ya. Kemudian post test dari saya, silakan teman-teman resume materi hari ini, karena materi hari ini sangat banyak. Silakan diresume, kemudian diketik, dibuat dalam bentuk PDF, dan diletakkan di classroom. Saya harap teman-teman bisa ngerjain post testnya, bisa ngerjain pretestnya, walaupun ini nggak dinilai. Karena supaya ilmunya masuk ke teman-teman, supaya ilmunya nggak lewat gitu aja, teman-teman harus mengabadikan materi itu dengan ketikan. Itu saya sangat menyarankan benar deh. Karena kalau teman-teman mau mau belajar sesuatu yang baru, memang kita harus sering-sering mencatat. Ya, itu untuk post testnya. Kemudian weekly project. Ini weekly project kedua ya. Ini merupakan lanjutan dari weekly project sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman menilai, berpendapat mengenai desain grafis yang ada di UNIP, sekarang teman-teman identifikasi, teman-teman klasifikasikan yang mana komponen desain grafisnya. Oh, yang ini garis. Oh, yang ini titik. Oh, yang ini gradasi. Nah, lalu teman-teman ketik, kemudian dibuat dalam bentuk PDF dan ditaruh di classroom. Kalau teman-teman sudah bisa mengenali komponen desain grafisnya, teman-teman bisa buat yang mirip seperti itu. Ya, itu harapan dari saya. Saya harap teman-teman ngerjain ya. Kemudian tugas pendahuluannya, ini untuk minggu depan. Jelaskan prinsip-prinsip yang melekat pada desain grafis dan kemudian jelaskan proses rancang desain grafis. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih sebelumnya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.